Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, milisi Hizbullah yang pro-Iran meluncurkan serangan kawanan drone yang menargetkan permukiman dan juga situs militer Khirbet Ma'ar milik Israel. Menurut laporan dari saluran media di Lebanon, Al-Madar TV, serangan drone bagian dari rangkaian operasi yang lebih luas di sepanjang perbatasan. Lokasi dan waktu peluncuran tidak bisa diverifikasi secara independen. Serangan menargetkan pangkalan militer Israel di Khirbet Ma'ar. Media Lebanon, Al-Madar juga melaporkan Hizbullah meluncurkan rudal jelajah bersayap untuk pertama kalinya ke arah pangkalan militer Israel di Misgaf Am, Rabu pagi waktu setempat. Lokasi peluncuran tidak bisa diverifikasi secara independen. Serangan menyasar tentara dan infrastruktur militer. Operasi sebelumnya juga menargetkan konsentrasi pasukan di wilayah Shomera dan Kiryat Shimona. Pasukan pertahanan Israel melancarkan serangan ke situs infrastruktur milik Hizbullah di Adshit, Lebanon Selatan. Hizbullah dilaporkan meluncurkan sekitar 130 roket. Israel menyasar infrastruktur strategis yang diklaim demi membobol pertahanan Hizbullah di wilayah itu. Delegasi Pakistan tiba di Teheran dalam upaya meredakan ketegangan dan mengatur lebih banyak pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut media pemerintah Iran, Menteri Luar Negeri Iran mengikuti pertemuan pendahuluan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Teheran. Pembicaraan yang lebih luas akan berlanjut untuk membahas komunikasi terbaru dengan Amerika Serikat. Pakistan menjadi mediator dalam pembicaraan antara Washington dan Teheran, berupaya memfasilitasi perpanjangan gencatan senjata saat ini dan putaran negosiasi berikutnya. فردا در تهران برگزار میشه و قرار هست که در ادامه گفتگوهای اسلام آباد Israel dan Lebanon menggelar negosiasi langsung di Washington DC. Dimediasi oleh Amerika Serikat, pertemuan diplomatik digelar untuk mengakhiri konflik. Pertemuan dipimpin Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, dihadiri Duta Besar Lebanon Nada Hamadih dan Duta Besar Israel Yeshi Litter. Ini merupakan pertemuan diplomatik pertama antara Israel dan Lebanon sejak tahun 1993. Israel dan Lebanon memiliki posisi berbeda terkait konflik dengan Hizbullah. Namun tetap membuka jalur diplomasi di tengah ketegangan yang masih berlangsung. And the 20 or 30 years of Hezbollah's influence in this part of the world, and not just the damage that's inflicted on Israel, the damage that's inflicted on the Lebanese people. We have to remember the Lebanese people are victims of Hezbollah. The Lebanese people are victims of Iranian aggression, and this needs to stop. And so our hope here, and I know this will be a process, all of the complexities of this matter are not going to be resolved in the next 6 hours, but we can begin to move forward and create the framework where something can happen, something very positive, something very permanent. Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan negosiasi antara Lebanon dan Israel di Washington, Amerika Serikat harus menciptakan perubahan. Menurutnya, gerakan Hizbullah dan Israel telah menggoyahkan pemerintah Lebanon. Jadi sudah saatnya Israel dan Lebanon bekerja sama daripada Lebanon menjadi korban. Well, I believe that nobody expects that these talks today will solve all the problems. But I think it will be very important if these talks create the conditions to a change
in the way the actors have been developing their activities. So it's time for Israel and Lebanon to be working together instead of Lebanon being the victim of this kind of negative, I would say, negative conjugation of the actions of the Hezbollah and Israel. Israel dan Lebanon menggelar negosiasi langsung di Washington DC. Dimediasi oleh Amerika Serikat, pertemuan diplomatik digelar untuk mengakhiri konflik. Pertemuan dipimpin Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio serta dihadiri Duta Besar Lebanon Nada Hamadeh dan Duta Besar Israel Yehi Leiter. Ini merupakan pertemuan diplomatik pertama antara Israel dan Lebanon sejak tahun 1993. Israel dan Lebanon memiliki posisi berbeda terkait konflik dengan Hezbollah, namun tetap membuka jalur diplomasi di tengah ketegangan yang masih berlangsung. And for 20 or 30 years, Hezbollah's influence in this part of the world, and not just the damage it's inflicted on Israel, the damage it's inflicted on the Lebanese people. We have to remember the Lebanese people are victims of Hezbollah. The Lebanese people are victims of Iranian aggression. And this needs to stop. And so our hope here, and I know this will be a process, okay, all of the complexities of this matter are not going to be resolved in the next 6 hours, but we can begin to move forward and create the framework where something can happen, something very positive, something very permanent. Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan, negosiasi antara Lebanon dan Israel di Washington DC, Amerika Serikat harus menciptakan perubahan. Well, I believe that nobody expects that these talks today will solve all the problems. But I think it will be very important if these talks create the conditions to a change in the way the actors have been developing their activities. So it's time for Israel and Lebanon to be working together instead of Lebanon being the victim of this kind of negative, I would say, negative conjugation of the actions of the Hezbollah and Israel. Antonio Guterres menilai gerakan Hizbullah dan Israel telah menggoyahkan pemerintah Lebanon. Jadi sudah saatnya Israel dan Lebanon bekerja sama daripada Lebanon menjadi korban. Menurut peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri, Israel dan juga Lebanon ini memiliki kekhawatiran bahwa Hizbullah ini semakin berkembang dalam kekuatan militernya. Sementara yang hanya bisa menahan kekuatan Israel hanyalah Hizbullah dan kekuatan Lebanon berada di tengah-tengah. Dan berikut cuplikan dialog kami bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Mbak Aisyah, kalau sedang terjadi atau terjadi perundingan antara Israel dan juga Lebanon, menurut Anda apa kesamaan yang bisa ditemukan antara Israel dan Lebanon ini terkait dengan Hizbullah? Ya, kita lihat di sini bahwa sebenarnya kedua belah pihak ini kan menginginkan Hizbullah ini dilucuti senjatanya ya dan dihilangkan kekuatan militernya. Memang dari segi Lebanon ini memang kita lihat bahwa Lebanon ini sudah lama berusaha untuk menempatkan LAF di wilayah Lebanon Selatan dan meregain kontrol dan kekuatannya di wilayah selatan tersebut. Nah, sementara kalau dari Israel sendiri sebenarnya ancaman utamanya ini adalah Hizbullah. Kan sejak ceasefire di tanggal 8 April kemarin kita lihat bahwa Hizbullah saja sudah mengirimkan sekitar 100 serangan misil ke wilayah selatan Lebanon atau wilayah sebelah perbatasan utaranya Israel ya. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa memang kedua belah pihak ini memiliki kekhawatiran bahwa Hizbullah ini semakin berkembang dan mengembangkan kekuatan militernya. Nah, sementara itu sebenarnya untuk pemerintah Lebanon sendiri di sini ada sebuah dilema. Jadi dilema kenapa? Karena Hizbullah ini sebenarnya di satu sisi dianggap sebagai sebuah political party. Jadi kenapa kemudian Amerika Serikat ini kan menganggap bahwa Hizbullah seringkali disimplifikasi ya sebagai sebuah kelompok teroris. Tapi sebenarnya Hizbullah ini kan merupakan sebuah kelompok politik yang memiliki kekuatan militer. Dan bahkan ketika kemudian Lebanon ini berusaha untuk kemudian mengambil alih dan mengambil kontrol kembali atas wilayah negaranya, Hizbullah ini yang tadinya sudah ingin dilucuti pada mandat UN ya di nomor 425 ya di tahun 1978 ini kan terlihat sebenarnya bahwa
sampai sekarang tidak bisa gitu dilakukan ya peluncuran senjata ini terhadap Hizbullah gitu. Sehingga kemudian terjadi sebuah paradoks di sini. Di satu sisi sebenarnya pemerintah Lebanon menginginkan sebenarnya Hizbullah untuk hancur. Tetapi di sisi lain dia tahu bahwa kemudian ketika dia menghancurkan Hizbullah, Israel akan datang. Begitu juga sebaliknya, ketika kemudian Israel ini terus merangsek maju, yang hanya bisa menahan ya kekuatan Israel di sana itu adalah Hizbullah. Jadi sebenarnya kekuatan Lebanon ini berada di tengah-tengah dan dia terjepit di antara Hizbullah dan Israel.